Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim 6 pada mata kuliah Teknologi Minyak Bumi dan Gas akan membahas mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah ini mengenai liquefied natural gas atau LNG, yaitu mengenai eksplorasi, eksploitasi, transportasi, analisis komposisi, dan metode refining. Tim 6 di sini ada saya sendiri, Sangatul Nurba dan NPM 14, Latif Rahmazuri dengan NPM 18, Cecilia Putri Melani dan NPM 22, Nanda Aurel Salsabila dan NPM 33, dan Putri Nur Hasanah dengan NPM akhir 34. Sebelum masuk ke materi lebih lanjut, di sini ada table of content. Di sini kita membahas mengenai pendahuluan, yang kedua ada mengenai liquefied natural gas, dan yang ketiga itu ada kesimpulan. Untuk minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya energi fosil yang terbentuk dari proses dekomposisi material organik berperan dalam kebutuhan global di berbagai sektor. LNG sendiri itu sama seperti gas alam, yaitu merupakan campuran gas hidrokarbon yang terutama terdiri dari metana dan sedikit gas lainnya seperti etana, propana, dan butana. Sementara untuk LNG ialah bentuk gas alam yang sudah melalui proses pendinginan ekstrim hingga mencapai suhu minus 160 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Untuk ciri yang membedakan LNG dengan minyak bumi lainnya, yaitu diantaranya tidak berbau atau odorless, tidak beracun atau non-toksik, tidak membuat berkarat atau non-korosif, tidak mudah terbakar, non-flammable, hingga pembakaran yang otomatis. Dan memiliki ciri yaitu emisi karbon dioksida yang lebih rendah dibandingkan minyak mentah dan batu bara lainnya. Nama saya Alifah Rahmazufri dengan NPM 18, izin melanjutkan. Di sini ada LNG, Liquefied Natural Gas, di mana cara mendapatkannya itu melalui eksplorasi, eksploitasi, dan juga transportasi. Eksplorasi itu merupakan proses pencarian dan menyelidiki keberadaan serta karakteristik gas alam yang berpotensi untuk diekstraksi dan diubah menjadi LNG. Selanjutnya itu ada eksploitasi, rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengambil cadangan gas alam yang telah dievaluasi sebelumnya. Dan yang terakhir itu transportasi, proses pengiriman LNG dari tempat produksi ke tempat konsumen. Next. Di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai tahapan eksplorasi, yang mana melibatkan penemuan gas alam dalam kerak bumi selanjutnya diekstraksi menggunakan kompresor listrik dengan memperhatikan kondisi operasi untuk memastikan kelancaran dan juga keamanan operasi. Ada 3 tahap. Yang pertama itu siklus pendinginan atau pre-cooling yang bertujuan untuk mempersiapkan gas alam sebelum memasuki proses pencairan. Pada tahap ini, suhu gas diturunkan hingga mencapai minus 30 derajat Celcius. Penurunan suhu ini dilakukan secara bertahap untuk menghindari kerusakan pada peralatan dan memastikan stabilitas gas. Yang kedua ada pencairan atau liquefaction. Pada tahap ini, temperatur gas diturunkan secara drastis hingga mencapai minus 100 derajat Celcius. Penurunan suhu yang signifikan ini menyebabkan gas alam berubah fasa dari gas menjadi cairan. Proses pencairan ini biasanya dilakukan menggunakan teknologi pendinginan seperti siklus refrigerasi atau heat exchanger. Yang ketiga itu ada subcooling. Pada tahap ini, temperatur LNG diturunkan lebih lanjut hingga mencapai minus 160 derajat Celcius. Penurunan temperatur ekstrim ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi penyimpanan dan transportasi LNG. LNG yang subcool memiliki viskositas yang lebih rendah, sehingga lebih mudah mengalir dan mengurangi resiko penyumbatan pada pipa dan peralatan. Baik, saya Cecilia Putri Melani dengan NPM 22 akan melanjutkan pada tahapan eksploitasi. Tahapan eksploitasi sendiri itu sebelumnya telah melewati eksplorasi di mana berguna untuk mencari cadangan gas alam di bawah tanah atau di dasar laut melalui survei seismik dan pengeboran. Selanjutnya dikembangkan dengan pembangunan infrastruktur seperti platform pengeboran, pipa gas, dan pabrik pengolahan LNG. Pada tahap eksploitasi ini telah terdapat beberapa teknologi canggih dalam tahapan ini seperti teknologi seismik, di mana teknologi seismik ini memancarkan gelombang suara untuk memetakan bawah tanah dan menemukan cadangan gas alam. Selanjutnya dilakukan pengeboran. Setelah cadangan gas alam terdeteksi, sumur dibor untuk mengaksesnya.
pengeboran modern menggunakan berbagai teknik seperti rotary drying untuk mencapai target secara presisi dan efisiensi. Selanjutnya ada teknologi berupa franking, yaitu memecahkan batuan kedap udara dengan air bertekanan pasir dan bahan kimia untuk membebaskan gas alam. Hal ini membuka celah-celah kecil untuk memungkinkan gas alam mengalir keluar. Yang terakhir dilakukan tahap pendinginan, di mana dia mengubah gas alam menjadi cair, yaitu sekitar minus 162 derajat Celcius untuk penyimpanan dan transportasi mudah atau 600 kali lebih kecil. Next. Selanjutnya yaitu ada transportasi, di mana transportasi ini berguna untuk memenuhi kebutuhan energi untuk masyarakat, sehingga diperlukan pengiriman-pengiriman energi supaya sampai di tangan konsumen dengan aman. Yang pertama itu dibutuhkan tanker, di mana tanker ini dibuat khusus untuk transportasi LNG dengan desain MOS atau bulat, membran, dan bioplastik. Selanjutnya ada tangki penyimpanan, di mana tangki penyimpanan ini berupa above ground atau di bawah di tangki di atas tanah, dan ada juga yang di bawah tanah. Nah, dalam tangki ini itu ada tipe-tipenya, yaitu single containment, double containment, dan full containment, serta underground tanki. Selanjutnya ada boil gas of compressor, di mana transportasi ini itu berguna untuk memompa gas yang menguap dari tangki penyimpanan LNG untuk transportasi dan memastikan LNG terdistribusikan secara efisien. Dalam boil gas compressor ini, itu menjadikan cairan kembali untuk dioptimalkan dalam transportasi dan penyimpanan yang akan disimpan pada tangki penyimpanan. Baik, izin melanjutkan. Saya Nanda Aurelia dengan NPM 33. Jadi untuk analisis komposisi LNG ini, untuk spesifikasi LNG terdiri dari beberapa komponen dengan analisis tipikal dan kisaran nilainya ditunjukkan pada tabel. Dapat dilihat pada tabel, komposisi LNG didominasi oleh metana dengan proporsi antara 87% sampai 96%, sedangkan sisanya terdiri dari etana, propana, dan senyawa lainnya dalam proporsi yang lebih kecil. Metana, komponen utama LNG, memiliki sifat tidak berbau, tidak berwarna, non-korosif, dan non-toksik. Kemudian, next. Ada karakteristik LNG, di mana untuk BM rata-ratanya adalah 16,9, viskositas rata-ratanya adalah 0,00025, untuk flash point-nya adalah minus 188 derajat Celcius, untuk flammable limits in air-nya 5-15%, kemudian untuk auto ignition temperaturnya 537 derajat Celcius, untuk density-nya ada 451,52 kg per meter kubik, kemudian ada nilai kalorinya 656, kemudian ada boiling point-nya di minus 150 derajat Celcius. Selain karakteristik dari tabel ini, karakteristik lainnya yaitu LNG tidak menimbulkan polusi udara. Pembakaran LNG menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan dengan batu bara dan minyak bumi, sehingga lebih ramah lingkungan. Kemudian tidak beracun. LNG tidak mengandung racun dan aman bagi kesehatan. Kemudian lebih ringan dari udara. Kepadatan LNG lebih rendah daripada udara, sehingga mudah menguap dan terdispersi di atmosfer. Kemudian memiliki nilai bakar yang tinggi. LNG memiliki nilai kalori yang tinggi, menjadikannya bahan bakar yang efisien dan ekonomis. Kemudian yang terakhir, tidak bersifat karsinogenik, yaitu LNG tidak mengandung zat-zat yang dapat menyebabkan kanker. Saya Putri Nurasana dengan NPM 34 ingin melanjutkan untuk metode selanjutnya, itu metode refining yang bertujuan untuk memisahkan komponen-komponen gas alam, pemurnian metana, pengeringan dan pendinginan, serta penyimpanan dan transportasi. Di metode refining ini terdapat dua metode, yaitu yang pertama metode kaskade, yang kedua metode mixed refrigerant. Yang
Pertama, metode Cascade itu memiliki ciri khas yaitu penggabungan dari beberapa siklus refrigerasi untuk mencapai temperatur yang sangat rendah. Di metode Cascade ini ada 3 tahap. Yang pertama ya 3 refrigeran murni, propana, etana, dan metana menjadi propana di pre-cooling, lalu mendinginkan LNG hingga minus 30 derajat Celcius, lalu etana dan metana di heat exchanger menurunkan temperatur LNG sampai minus 160 derajat Celcius. Yang kedua, metode mix refrigeran memiliki keunggulan yaitu efisiensi energi yang lebih tinggi, biaya operasional yang lebih rendah, dan mampu untuk mencapai temperatur yang sangat rendah. Tahapannya itu ada tahapan MR, yaitu ada kompresi, pemisahan, lalu dimurnikan metana, pendinginan, penukaran panas, dan penyimpanan, dan transportasi. Dapat disimpulkan bahwa liquefied natural gas atau LNG ini adalah gas alam yang didinginkan hingga minus 160 derajat Celcius sehingga menjadi cair. Memudahkan penyimpanan dan transportasi jarak jauh, proses produksinya juga mencakup eksplorasi, pencairan, penyimpanan, transportasi dengan kapal tanker, regasifikasi, dan distribusi ke konsumen. LNG terdiri dari metana dengan konten 87-96%, serta etana, propana, dan senyawa lainnya. Metode utama refining energy adalah proses kaskade dan mix refrigerant. Di Indonesia, LNG digunakan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dengan produsen seperti Tangguh di Papua Barat. Sekian dari tim 6, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.